Yo, balik lagi sama gue di channel Donatin. Dan ya, pada kesempatan di hari Minggu ini ya, saya akan ngupdate untuk Bitcoin dan juga BTT. Ini BTT udah lama banget nggak diupdate, dan kali ini BTT-nya itu per USDT ya, bukan IDR teman-teman. Jadi seperti biasa, kemarin ini sudah diupdate untuk Bitcoin dan Sushi, sebelum juga ada BNB, Shiba, dan lain sebagainya. So ya, di hari Minggu ini akan saya bahas dulu untuk Bitcoin. Nah, terlebih dahulu secara daily time frame. Nah, kalau secara daily time frame, sebenarnya dia ini sudah melewati ya obstacle yang benar-benar strong ya untuk si Bitcoin, and then akhirnya secara daily time frame ini closing tertinggi sampai 27.400-an dolar. Nah, kemarin juga sudah dibahas ya untuk next target itu ada di sekitar area segini, teman-teman. Nah, di sini ya. Untuk next target itu di sekitar 28.300 sampai 29.300 dolar. Kemudian next lagi yang lebih atasnya lagi ini di sekitar area, sebentar kita extend dulu ke samping, 30.700 sampai 32.300 dolar untuk si Bitcoinnya. So kalau ini yang terjadi, maka at least yang perlu kita pantau adalah waktu dia koreksinya. Ya, minimal ketika dia sudah mampu break area sini, apakah dia memang bertahan di kisaran sini kemudian melanjutkan penguatannya kembali, ya berarti memang trennya itu benar-benar kuat. Atau dia mengambil sedikit lebih bawah, ya berarti dia retest lagi di area ataupun zona benteng kuat ya di sebelumnya di sekitar 25 ribuan dolar before dia meneruskan penguatannya. Ya, mengingat juga minggu depan itu adanya kenaikan suku bunga yang akan dilaksanakan sama The Fed ya, di next meeting itu di sekitar tanggal 22 ya. Jadi ya bisa prepare untuk memang jikalau dia mengalami koreksi terlebih dahulu gitu ya. Itu ya mungkin bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan buat teman-teman sekalian, ataupun buat yang belum beli atau sudah jual gitu ya, jual muatan dan belum beli lagi ya. Ketika memang dia visit maybe yang terdekat di sekitar 26 ribuan atau lebih bawah itu di sekitar 25 ribuan dolar, itu menjadi area yang mungkin bisa dipertimbangkan lah untuk teman-teman mungkin yang mau pengen buyback lagi dan lain sebagainya, ketika memang dia sudah koreksi atau minimal ngejar ke beberapa area target terdekat dulu ya. Jadi kita nggak ngomongin target jauhnya, tapi at least ini adalah target terdekat kalau dilihat secara daily time frame-nya gitu ya. Karena kita bisa lihat juga terakhir kali ini udah pump ya, kemudian kena reject, sideways sebentar, kemudian naik lagi, dan sekarang ya posisi lagi rejection kecil atau posisi cuma tersideways karena kemarin Sabtu dan ini hari Minggu juga. Biasanya Minggu low volatile, dan ya bisa di prepare lah untuk besok ya closing candle weekly, apakah memang si Bitcoin akhirnya memasuki fase koreksi ya, koreksi ke target terdekat dulu, atau malah dia nendang ke atas dulu gitu ya. Untuk skenario-nya malah dia nendang ke atas dulu di sini, baru perlahan ataupun baru kena rejection gitu untuk si Bitcoin-nya gitu ya. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan kalau misalkan dia nendang lagi, bisa dipertimbangkan untuk mengambil short, atau mungkin ketika memang dia sudah masuki atau koreksi terlebih dahulu ya, ini menjadi area pantauan untuk teman-teman yang mau buyback di CA dan lain sebagainya gitu ya untuk si Bitcoin-nya. Jadi ya sangat penting lah untuk mengetahui beberapa area target si Bitcoin. Jadi kalian bisa make decision kalau misalkan dia malah masih lanjut naik, atau apakah kalian pengen gitu ya mengambil short, atau ketika memang dia koreksi dulu. Karena kita bisa lihat ya di sini belum adanya koreksi yang lumayan, atau at least dia retest dulu deh di area benteng kuat sebelumnya. Nah, itu bisa menjadi area pertimbangan teman-teman sekalian gitu ya. Palingan itu untuk secara daily time frame. Kemudian kalau kita pantau untuk secara hourly, ini adalah outlook kemarin. Overall dia bermain di dalam sebuah rising wedge gitu ya. Untuk bagian bawahnya kita bisa lihat ya beberapa kali kena sentuh dan dia mendapatkan reaksi. Dan juga untuk bagian atasnya nih beberapa kali kena sentuh dan mendapatkan rejection juga gitu ya. Jadi ya sekarang ini posisinya dia lagi retest untuk bagian trendline support bawah dari si rising wedge ini. So kalau ini akhirnya dia terbreakdown, maka untuk targetnya gitu ya, dia bisa ngetes bahkan sampai pertama di EMA 21 nih secara time frame 4 jam ya. Kemudian kedua itu di box putih. Sebelumnya kita bisa lihat juga di sini ya. Sebentar ya. Secara time frame 4 jam ini menjadi area rejection dan di flip gitu ya menjadi area support gitu ya. Ini di sekitar 25.900-an sampai 26.400-an dolar. Jadi ya bisa diperhatikan ketika dia ada breakdown retest ya, ini bakal ngejar area terdekat ke sini dulu gitu ya. Tapi kalau dia malah melanjutkan penguatan penurunannya gitu ya lebih lanjut, yaitu ngejar next target di warna merahnya.
itu di sekitar area 24.800 sampai 25.250 dolar gitu ya. Jadi yang nanyain kalau memang dia akhirnya terbreakdown dari Rising West ini, ya pantau dulu aja nih dua area ini, apakah memang dari area sini dia mendapatkan istilahnya reaksi kembali dan harganya terpantul lagi, atau dia mengambil koreksi lebih bawah lagi ngejar next target ini teman-teman. Ya baru mungkin adanya pemantulan untuk at least ngetes di box putih ya. Jadi palingan ini outlook yang bisa dipertimbangkan untuk si Bitcoin. Nah biasanya kalau udah diupdate seperti ini bakalan muncul pertanyaan, apakah memang Rising West itu pasti untuk terbreakdown? Ya balik lagi ya, namanya analisa pattern itu nggak ada yang namanya pasti 100%. Ini adalah skenario ketika memang dia sudah terbreakdown. Tapi kalau dia tidak terbreakdown malah mengalami pemantulan gitu ya, at least pemantulannya pun kita bisa expect sampai ke bagian trendline resistance bagian atas dari si Rising West ini sendiri. Ini di sekitar 28.500-an dolar ya, sampai ya maybe 28.700 dolar lah gitu ya. Tinggal nanti kita lihat dulu proses waktu dia mantul ataupun masih bermain di dalam Rising West ini seperti apa gitu ya untuk si Bitcoin. Jadi ya masih aja kemungkinan untuk si Bitcoin bisa aja malah nggak terbreakdown terlebih dahulu, malah mantul dan testing untuk bagian trendline atas resist dari si Rising West pattern ini gitu ya. Ini masih adanya chance juga karena ya sekarang ini dia lagi di persimpangan atau dibilang di tengah-tengah nih antara dia terbreakdown ke bawah atau malah mantul ke atas gitu ya. Kalau misalkan dia terbreakdown ke bawah and then waktu dia posisi retestnya ya mungkin bisa kalian manfaatkan dan terutama dipantau dulu secara time frame lebih kecil seperti contoh time frame 1 jam ini gitu ya. Tapi kalau misalkan dia mantul dulu ya di sini pantau dulu ketika dia mantul apakah di sini mulai terlihat pelemahan momentum dari si buyersnya atau bagaimana gitu ya. Palingan itu yang bisa diupdate. Kemudian kalau kita lihat ya untuk secara time frame 1 jamnya di sini kita bisa gunakan juga ya trendline resistance dengan warna merah. Kemudian di sini support ya trendline dengan warna merah juga di sini. Jadi overall dia bermain dalam range channel ya, walaupun ini sempat sebelumnya ini semacam fake out ya, bikin tail candle ke bawah tapi closingnya itu masih di atas dari si channel ini. Nah, ini bisa dibilang juga seperti bullish pattern ya teman-teman, bull flag pattern bisa juga ya. Jadi ini naik kemudian dia koreksinya korektif seperti ini, maka ya kalau memang nanti akhirnya si Bitcoin ini mampu break retest ya maybe mungkin untuk mengejar bagian atas dari si trendline resistance Rising West ini teman-teman ya. Jadi ini untuk yang diperhatikan ya kalau kita lihat secara time frame yang lebih kecil khususnya untuk si Bitcoin. Next ini untuk BTT. Jadi BTT ini saya lihat dari Coinex ya secara time frame daily. Ini mulai price actionnya itu semenjak Juli 2021 di exchange ini. Nah semenjak itu dia sempat nge-spike dan berangsur-angsur berada di bawah EMA 200 nih, garis warna biru secara daily time frame-nya. So far yang perlu dipantau adalah kalau memang pergerakan seperti ini kita bisa gunakan juga ya di sini adanya trendline resist ya untuk si BTT di sini. Trendline resistance warna merah bagian atasnya dan juga untuk trendline support bagian bawahnya. Kita bisa lihat ya. Jadi overall dia bisa bermain di dalam sebuah channel atau bisa dibilang juga ini sebuah falling wedge pattern untuk si BTT gitu ya. Jadi yang perlu dipantau ataupun diperhatikan kalau buat mungkin teman-teman yang masih on trade di BTT atau mungkin ada muatan di BTT spot dan lain sebagainya, untuk dia back to bullish gitu ya, taking control kembali, yang pertama adalah dia mau break dulu nih dari si falling wedge pattern ini, break and then retest, sekaligus juga sudah mampu break dari EMA 200 ya untuk dia bisa melanjutkan penguatannya kembali gitu ya. Jadi kalau misalkan itu yang terjadi, penguatannya kembali, next target di sekitar berapa kalau good scenario ini terjadi ya. Ini teman-teman, ini di sekitar 0,009980 sampai 10390 dolar lah, sekitar area itu dulu ya. Next lagi di sekitar berapa, ini adalah area highest terakhir dia pullback sebelum lanjut turun lagi gitu ya. Ini di sekitar 0,00111433 sampai 12179 dolar. Itu untuk BTT ya, selain dari trendline resistance dan juga EMA 200 secara daily time frame. Nah, kalau misalkan kita ngomongin bad skenario-nya untuk si BTT, dia belum mampu melakukan pergerakan seperti ini, maka ya mungkin dia bakalan mencoba atau kembali retest ke swing low terakhirnya di sini ya, maybe di seperti ini.
kemudian dia berangsur naik, ini kena reject, ya bisa aja dia malah drop lagi ngetes ke swing low terakhirnya, plus juga dari trendline support si falling wedge pattern ini, baru mungkin dia akhirnya mampu untuk ngebreak ya si falling wedge pattern plus juga EMA 200-nya. Jadi kalau ini yang terjadi, maka ya potensinya di sini adanya double bottom. Ya double bottom, kemudian trendline support dari si falling wedge pattern ini gitu ya. Jadi ya istilahnya mungkin momentum untuk dia naik lebih tinggi lagi, itu lebih besar lagi chance ya gitu ya. Jadi untuk BTT overall itu yang bisa diperhatikan. Kemudian kita coba turun sedikit ke time frame yang lebih kecil ya, contohnya seperti time frame 4 jam ini ya. Overall dia kurang lebih bermain di dalam sebuah range juga ya. Di sini coba saya hubung area supportnya, dan ya kita bisa lihat ya, overall dia cuman bermain atau bergerak walaupun dia udah mantul, cuman ya lumayan korektif ya. Di sini mantul dan bergerak di dalam range channel ini gitu ya. Jadi ya bisa di prepare kalau biasanya bermain di dalam seperti ini gitu ya, ketika dia sudah terbreakdown, retest, dan mungkin dia untuk bisa ngetes lagi area bawahnya seperti 5999 dolarnya di sini ya, atau lebih bawahnya lagi ya di sekitar 0,005744 dolar, sekitar area situ ya. Ini menjadi bahan pertimbangan lah buat teman-teman sekalian. Tapi kalau misalkan dia tidak terbreakdown dulu dan retest seperti ini, ya maybe masih dia bermain seperti ini di dalam range channelnya gitu ya. Jadi palingan itu yang diperhatikan untuk si BTT. Kalau kita lihat tadi secara daily maupun hourly time frame-nya gitu ya, range-nya yang perlu diperhatikan, dan mungkin bisa ditambahkan sedikit ya. Di sini saya adjust sedikit juga. Nah di area sini ya, ini kita bisa lihat sebelumnya menjadi area tahanan yang cukup strong untuk si BTT. Di sini kita bisa bilang juga seperti false break ya. Di sini juga false break, dan somehow ketika dia retest pun dia ketahan lagi di sini. Plus di situ ada EMA 200 secara time frame 4 jam. Ini di sekitar level 0,06783 sampai 6885 dolar untuk si BTT gitu ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk range dari si channel ini, dan juga untuk bagian resisten secara time frame 4 jam yang tadi sudah saya sampaikan gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi beberapa area pertimbangan untuk teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan dari area sini pun dia terbreakdown, retest, itu bisa dimanfaatkan, atau saja dari area sini dia masih melanjutkan pemantulannya, kemudian ketahan di area sini dan terbreakdown, dan ya itu menjadi beberapa pertimbangan lah untuk si BTT. Dan ini bisa invalid jikalau saja akhirnya dia mampu break, retest untuk area box warna putih ini untuk dia melanjutkan penguatannya, at least ngejar dari area trendline channelnya ini. Ini akan coba saya ganti juga biar nggak nyaru dengan warna putih ya. Di sini juga warna putih, plus juga di situ dari garis warna merah ini trendline resisten dari si falling wedge patternnya gitu ya. Jadi palingan ini untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk si BTT dan juga Bitcoin ya. Semoga bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Sampai jumpa.